Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas terkait buku yang sama yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik A. dan Amal, yang dimana pada video kali ini saya akan mereview pada bab 8 tentang penyempurnaan ortografi Al-Quran. Dan di dalamnya itu terdapat beberapa subpoin penting menurut saya yang akan dibahas. Yang pertama itu ada karakteristik ortografi Usmani. Nah, jadi ortografi itu adalah istilah lain dari kata imla'i, yang dimana biasanya itu digunakan di dalam salinan-salinan Al-Quran yang memiliki makna penting gitu ya untuk sejarah teks kitab suci Al-Quran. Nah, terus yang kedua itu ada latar belakang penyempurnaan Rosam Al-Quran. Jadi untuk penyempurnaan Rosam Al-Quran itu terdapat langkah-langkahnya. Jadi langkah penyeragaman teks yang dilakukan oleh Utsman bin Affan waktu itu melalui alternatif pengumpulan resmi Al-Quran yang bisa dilihat dari sejak awal pengumpulan mushaf itu, yang dimana untuk dijadikan standarisasi teks Al-Quran. Nah, lalu yang ketiga itu ada penyempurnaan Rosam Usmani, yang dimana pada umumnya telah disebutkan bahwa langkah-langkah yang tadi disebutkan itu dimulai dari dilakukan pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang dimana Ziyad bin Samiyah ketika itu menjabat sebagai gubernur di Basra, yang minta kepada Abu Aswad Ad-Duwali untuk menciptakan tanda-tanda baca dan membubuhkannya ke dalam mushaf Utsmani. Jadi tujuannya itu untuk menghindari berbagai kekeliruan bacaan yang ketika itu semakin masif gitu. Jadi tujuannya itu. Nah, lanjut untuk review buku selanjutnya, yakni buku The History of Quranic Text karya Prof. Dr. Al-Azami, yang dimana pada review buku tersebut saya akan mereviewnya pada bab 9 mengenai sejarah ilmu tulisan Arab kuno, yang dimana terdapat pula sub-sub poin penting di dalamnya. Yang pertama akan dibahas itu adalah mengenai latar belakang dari sejarah karakter bahasa Arab. Menurut satu teori dari Dr. Jum'ah, itu yang telah dilakukan para ilmuwan, itu telah membuktikan bahwa bahasa Arab itu mengambil tulisan dari Nabatean. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasanya manuskrip Arab yang digunakan pada awal permulaan Islam itu adalah suatu perkembangan dari tulisan Arab yang digunakan sebelum Islam, yang dimana secara langsung merupakan pengaruh dari perkembangan skrip Nabatean Aramai yang muncul pada awal permulaan abad Masehi. Lalu yang kedua itu ada studi dokumentasi dan inskripsi Arab kuno, yang dimana terdapat garis yang samar antara bahasa Nabatean dan inskripsi Arab. Nah, di antara ilmuwan itu terdapat ikhtilaf, perbedaan pandangan secara umum ya, mengenai apa yang menjadi tulisan Nabatean itu dan inskripsi Arab itu terdapat perbedaan gitu. Nah, lalu timbullah pertanyaan di situ, dengan bahasa apa orang Nabatean berbicara? Nah, secara langsung dinyatakan bahwa skrip dan tulisan Nabatean itu sebenarnya adalah bentuk dari bahasa Arab gitu. Jika orang Nabatean berbicara dalam bahasa Arab, lantas siapa yang memberinya nama bahasa Nabatean? Apakah ada bukti? Nah, jadi bahasa Arab dan tulisan Arab itu dalam bentuk primitifnya, yang dimana melahirkan bahasa Nabatean, dan orang-orang menganggap
kemungkinan besar itu muncul sebelum bahasa Syriac. Lalu lanjut ke bab 10 mengenai tulisan dan ejaan bahasa Arab di dalam Al-Quran. Pada zaman Nabi itu terdapat gaya tulisan pada Al-Quran itu. Terdapat gaya tulisan tersendiri. Yang dimana banyak sekali bukti mengenai perbedaan dalam gaya tulisan pada zaman itu. Seperti kana yang ditulis kawana gitu kan, dan hatta yang dieja hatta dan sebagainya lah, banyak pokoknya. Lalu di sini juga di bab 10 dijelaskan mengenai ortografi atau ejaan Mushaf Utsmani. Dan telah banyak gitu ya buku yang menyinggung tentang ejaan yang terasa janggal gitu dalam Mushaf Utsmani itu. Lalu juga penerbit modern sekarang itu dengan mendasarkan naskahnya pada ortografi Mushaf Utsmani yang resmi gitu. Telah menyediakan rujukan yang banyak tentang ketentuan ejaan yang berlaku pada masa awal Islam atau abad pertama Hijrah. Nah, mungkin cukup sekian review buku dari saya pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.